Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup telur puyuh yang enak banget. Akhir-akhir ini tuh cuaca tuh lagi nggak jelas gitu Flavi, sekarang panas banget. Terus kita tiba-tiba mendung, terus gerimis, terus panas lagi. Nah kita mau bikin masakan yang seger-seger. Kita mau bikin sup telur puyuh, ini sudah aku siapkan telur puyuhnya, sudah tak rebus. Ini kita kupas. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Terus untuk bahan tambahannya aku mau pakai tahu. Ini aku pakai tahu sutra Flavis biar nanti lebih enak lagi. Ini kita potong-potong, potong-potongnya kotak-kotak aja kayak gini. Selain ada telur puyuh dan tahu, nanti juga aku mau tambahkan sayurnya. Jadi udah komplit, ada telurnya, ada sayurnya, dan juga ada tahunya. Untuk sayurnya aku mau pakai sawi pakcoy ya, atau yang biasa kita sebut juga ada yang bilang sawi sendok namanya. Sayurnya nanti terserah Flavis sih, mau tambahkan ini boleh, ataupun misalnya Flavis mau tambahkan wortel sedikit, tambahkan brokoli sedikit, itu juga boleh banget Flavis. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita mau iris-iris aja. Nih kita mau pakai bawang merah, terus kita tambahkan juga bawang putih. Nanti aku mau tambahkan juga lombok rawit, tapi lombok rawitnya tuh sedikit aja, cuman biar nanti kuahnya tuh pedes. Bagi Flavis yang mungkin nggak mau pedes, itu lombok rawitnya di skip aja. Ataupun misalnya Flavis mau bikin yang nggak pedes, terus nanti mau nyambel terasi, itu juga boleh banget dimakan pakai sup ini, enak banget. Sekarang kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya, biarkan nanti sampai agak layu, baru kita masukkan lombok rawitnya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya bumbunya sudah agak kering dan juga sudah wangi banget, ini mau kita cemplungin ke dalam air mendidih. Tadi sudah aku siapkan juga air, terus ini sudah mendidih, kita masukkan. Terus di sini kita akan masukkan telur puyuhnya. Kemudian kalau sudah, di sini kita masukkan tahunya. Tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa, aduk-aduk. Kita masak dulu, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita akan masukkan sawinya. Kalau sawinya udah masuk, masaknya usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Nah ini mau tak tambahin juga irisan godong bawang, biar nanti makin wangi lagi aromanya. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga gurih dan juga sedap. Siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Apalagi nanti Flavis goreng tempe, mau pakai ini, terus tambah nasi, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi atau ketupat ataupun lontong. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Kita mau pakai labu siam, atau kalau di tempat Flavi Kasih ngomongnya walu jipang. Ini mau kita potong-potong tipis-tipis, terus kita potong lagi panjang-panjang kayak gini. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya Flavis di sini aku mau pakai tempe. Misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa pakai tahu. Pokoknya salah satu dari itulah, kalau nggak tempe, tahu. Ini mau kita potong-potong juga. Setelah dipotong-potong, oh ya, untuk potong-potongnya Flavis boleh panjang-panjang tipis, ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Oh, saya Flavis di rumah aja, saya suka-sukanya Flavis aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan lagi bahan tambahannya. Di sini aku mau tambahkan kacang kapri ya. Kalau misalnya Flavis ada, boleh ditambahkan. Kalau misalnya nggak ada, ya wis, nggak apa-apa. Untuk bumbu-bumbunya kita siapkan ada bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri. Tambahkan lagi lombok merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, tambahkan sedikit lombok rawit ya. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis atau kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Artinya nggak usah gede-gede, kecil aja. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering kayak gini, kita tambahkan lagi laos, juga ada godong salam, biar nanti makin wangi lagi. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan dulu tempenya. Kita masak dulu tempenya sampai nanti mateng. Warnanya juga sudah agak kering. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita tambahkan lagi santan.
Santannya masuk. Ini aku pakai santan yang seger ya, meres sendiri, jadi rasanya itu lebih enak, lebih gurih dan juga segar. Tapi kalau saya Flavis adanya santan yang kemasan, ya wis nggak apa, nanti ditambahkan air aja. Kita aduk-aduk. Kalau santannya udah mateng, udah tanek, tempenya juga sudah enak mateng, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Nah, sekarang baru kita akan masukkan labunya. Kenapa labunya belakangan masukinnya? Karena labu sebentar banget mateng, jadi nyemplunginnya belakangan aja. Aduk-aduk, kita masukkan kacang kaprinya, aduk-aduk lagi. Udah nih, kalau kacang kapri sama labunya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis. Tinggal tunggu mendidih. Udah nih, mau kita angkat, kita sajikan di meja makan untuk lauk nasi, ketupat, ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan godong bodin, atau juga bisa kita sebut daun singkong. Ini yang enak banget. Nanti saya gurih, buket, dan juga cantik banget warnanya. Kita siapkan dulu daun singkongnya. Aku pakai daun singkong yang jenis mucuk jari ya. Flavis bisa juga pakai daun singkong karet, itu juga boleh, atau cepat empuk malah. Atau daun singkong yang biasa juga boleh. Ini tadi sudah aku siapkan air yang sudah mendidih. Ini mau kita masukkan daun singkongnya. Terus mau kita rebus. Bagi Flavis yang mungkin mau tambahkan baking soda untuk lebih cepat ngempuin ya boleh. Tapi aku nggak perlu, udah direbus gini aja. Sambil menunggu daun singkongnya direbus, ini mau aku siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai ada bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri. Aku tambahkan cabai merah keriting ya, biar nanti warnanya tambah cantik. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, kita sisihkan. Terus kita tengok godong bodinnya. Ini sudah empuk, ini mau kita angkat, terus kita siram pakai air dingin. Nanti daun singkongnya dipotong-potong ya, biar gampang dimaem. Cuma di video ini tadi nggak aku liatin cara motong-motongnya. Terus bisa lah ya kalau cuma untuk motong godong singkong. Sekarang kita mau tumis bumbunya, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Pokoknya kalau masak bumbunya tanak itu rasanya itu nanti bakal enak Flavis dan nggak cepet basi. Di sini aku mau tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada salam dan juga ada serai. Kita aduk-aduk lagi. Kalau warnanya udah cantik banget, udah mateng, udah wangi. Sekarang kita akan masukkan godong bodin atau daun singkongnya. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan masukkan santan. Untuk santannya aku pakai santan yang masih seger banget Flavis. Jadi aku marut sendiri, terus aku peres. Nanti rasanya lebih enak, lebih seger dan ada rasa manis-manis kepiye ngono. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya santan yang masih seger, ya wis nggak apa-apa pakai santan instan, nanti dikasih tambah air ya. Terus ini tadi aku tambahkan gula dan juga garam. Misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa juga boleh, misalnya kalau kalduan ataupun pakai micin ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Nah, ini mau kita masak sampai nanti kuahnya tanek, santannya udah tanek banget, udah enak, udah gurih, baru kita siapkan di meja makan. Ini udah cocok banget kita maem untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep soto daging yang enak banget. Tapi soto kita kali ini versi yang satset, yang simple, yang cemplang-cemplung semua jadi satu Flavis. Nah, sekarang kita siapkan dulu daging sapinya. Aku pakai daging yang khas dalam. Ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita rebus. Tadi sudah aku siapkan air yang mendidih. Terus kita masukkan dagingnya, kita tutup sambil menunggu empuk. Jadi kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai kubis. Kubisnya kita potong rawis-rawis Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus di sini kita mau siapkan ada soun ya. Ini kalau soun di tempat Flavikasi ada yang model gini, nggak tahu kalau di tempat Flavis di sana sounnya model kayak gimana ya, terserah, nggak apa-apa. Kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita mau pakai
merica, bawang merah, bawang putih, kunir, dan juga ada kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Apinya kecil aja Flavis, biar nanti bumbunya benar-benar tanak dan nggak gosong. Di sini kita tambahkan lagi aromatik lainnya, ada godong salam, terus godong jeruknya juga, dan serai. Tambahkan juga laos. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai benar-benar bumbunya tanak. Kalau sudah wangi, sudah tanak, ini mau kita cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Kebetulan tadi dagingnya aku tengok sudah mulai empuk Flavis. Ini kita masukkan. Kita aduk-aduk biar nanti tercampur rata. Ini nanti kita masak lagi, pakainya api kecil aja biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam dagingnya. Tambahkan juga garam dan juga penyedap rasa untuk soto. Kalau bisa jangan dikasih gula biar nanti rasanya itu lebih enak. Ini sudah meresap bumbunya dan juga dagingnya sudah empuk. Tapi kan tadi kuahnya udah rodok susut Flavis karena kita ngerebusnya agak lama, jadi kuahnya kita tambahkan lagi. Biarkan mendidih, kalau sudah kita masukkan kubis dan juga sounnya. Nah, kalau soun dan kubisnya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Ini tadi aku habis goreng brambang, tak tambahin brambang goreng biar nanti tambah wangi. Tapi juga bisa tambahin godong bawang ataupun godong seledri. Juga bisa Flavis mau tambahkan tomat, ya boleh banget biar nanti makin seger. Nah udah begini aja Flavis. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi, gurih. Ini siap kita sajikan di meja makan. Maemnya pakai nasi enak. Kalau misalnya Flavis mau pakai lontong ya enak, pakai kupat ya enak. Terus nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan jeruk nipis, kecap manis, terus sambal rebus, itu boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur brongkos yang enak banget. Kita siapkan dulu daging sapinya ya. Ini aku pakai daging sapi yang khas dalam tuh masih seger banget. Ini kita mau potong-potong jangan terlalu gede-gede banget. Kalau sudah ini mau kita rebus, kita siapkan. Jadi nggak perlu masak lauk lain lagi Flavis. Kita masukkan dagingnya, terus kita akan masak sampai nanti empuk. Sambil menunggu dagingnya empuk, di sini kita mau siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai tahu coklat Flavis. Ini mau kita potong kecil-kecil. Bagi Flavis yang pakai tahu putih, boleh nanti tahu putihnya digoreng terlebih dahulu sebentar ya. Nanti nggak cepet hancur. Kalau sudah ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Hari ini untuk bahan tambahannya aku mau pakai buncis Flavis. Buncisnya kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan juga aku mau pakai kerupuk krecek atau kerupuk rambak. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Aku mau pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, terus tambahkan kunir, merica, dan juga ada keluaknya itu yang paling penting. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis bumbunya, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan sampai nanti wangi banget. Yang penting pada saat merebus apinya kecil aja Flavis biar nanti nggak gosong. Nah kalau udah kayak gini tandanya sudah mateng, juga sudah pecah minyak ya. Sekarang kita masukkan bumbu aromatik lainnya, tambahkan lagi salam, serai, dan juga laos, dan nanti makin wangi. Kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah ini kita masukkan ke dalam rebusan daging tadi. Tadi dagingnya sudah aku tengok Flavis dan juga sudah empuk. Baru nanti kita akan masukkan ini bumbu yang sudah tadi kita gongsong ke dalam rebusan daging tadi. Ini kita buka. Nah tadi kan ini kuahnya rodok susut Flavis, pada saat ngerebus kuahnya itu berkurang dan susut. Nanti kita akan tambahkan lagi. Ini mau kita aduk-aduk dulu sebentar. Terus kita tambahkan lagi air. Kemudian kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai garam, gula, dan juga penyedap rasa. Hari ini aku pakainya gula aren. Kalau misalnya Flavis adanya gula Jawa, ya wis gak apa-apa. Kemudian kita masukin tahunya. Kita akan masak lagi daging, tahu, dan bumbunya sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau sudah meresep, baru nanti kita akan masukkan lagi kerupuk kreceknya. Kerupuk kreceknya masuk, aduk-aduk sebentar. Kalau nanti sudah mulai empuk,
Baru nanti kita akan masukkan sayurannya. Nah, sayurannya kan terakhir aja Flavis. Nah, sayuran kan sebentar banget matang, tinggal diaduk-aduk, air mendidih. Udah kita angkat. Nah, ini biar nanti warnanya makin cantik lagi, aku tambahkan irisan lombok merah keriting. Nah, ini sudah mateng, ini warnanya cantik banget, aromanya wangi. Rasanya juga gurih, seger, dan juga ada sedikit manisnya. Siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening janggel yang seger banget. Ini namanya daun janggel kalau di tempat Flavikasi, cuman biasa orang nyebutnya itu daun ubi ya. Ini daun ubinya mau kita potek-potek. Terus kan kalau daun ubi ada bagian kasar-kasarnya itu kan. Nah, kalau waktu kita motek kita agak lepas-lepasin gini Flavis. Kemudian kalau sudah dipotek-potek semuanya, ini mau kita sisihkan. Terus nanti dicuci sampai benar-benar bersih banget. Untuk bahan tambahan jangan beningnya hari ini aku mau tambahkan kecambah. Bagi Flavis yang mungkin mau ditambahkan wortel itu juga boleh banget. Nah, untuk bumbunya di sini ini rasanya wajib ada kencur. Di daerah lain mungkin kalau jangan bening itu suka pakai kunci ya. Kalau di tempat Flavikasi lebih sukanya pakai kencur biar lebih seger. Kemudian di sini tambahkan juga ada brambang atau bawang merahnya, ini kita iris-iris. Terus tambahkan juga ada bawang putih. Semua bahan ini kita iris-iris. Kalau sudah nanti kita juga akan tambahkan godong salam biar nanti makin seger. Sekarang kita siapkan dulu air yang sudah mendidih. Kemudian kita masukkan semua bumbu, tambahkan lagi gula jawa, garam. Kalau sudah mendidih baru kita akan masukkan bahan-bahannya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama Flavis, karena daun janggel dan kecambah itu kan sebentar banget mateng. Jadi masaknya nggak usah lama-lama, makanya tadi pastikan kuahnya itu udah mendidih dulu, udah seger dulu, baru kita akan cemplungin sayurannya. Nah, di sini untuk menambah aroma biar nanti tambah wangi dan juga tambah gurih lagi, ini aku bikin brambang goreng. Ini kita aduk-aduk brambang goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan. Kalau sudah, ini mau kita angkat, terus kita langsung taburin di atasnya kayak gini. Kemudian kita aduk-aduk, udah nggak usah lama-lama lagi nih, aromanya udah wangi banget, seger, terus warnanya juga cantik banget. Ini enak banget kita maem pakai sambal korek. Bulan tadi aku bikin sambal korek sama campuran petek, wah enak banget. Apalagi kalau tambah goreng serengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur kubis yang enak banget. Biasanya aku kalau bikin sayur ini tuh tak namain sayur lemak kubis karena rasanya enak dan juga gurih. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kubisnya, kita potong-potong terus cuci sampai benar-benar bersih Flavis. Nah, di sini untuk bahan tambahannya aku mau pakai kacang panjang. Ini mau kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong ini kita sisihkan dulu. Terus kita akan bikin bumbunya. Itu bumbunya kita pakai yang iris aja ya. Sajian ini kayak lebih mirip sayur lodeh. Cuman kalau aku bilang sayur lemak kubis. Ini bawang merahnya kita potong-potong. Terus nanti tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong. Nanti kita akan tambahkan juga lombok atau cabai. Kita potong-potong juga. Kalau nanti misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, Flavis bisa pakai cabai yang merah keriting ya. Karena aku hari ini maunya pedas, jadi tak tambahin, atau aku pakainya cabai yang rawit. Di sini kita tambahkan juga ada laos, boleh diiris ataupun digeprek ya nggak apa-apa. Sekarang kita tumis bumbunya, masukkan bawang brambangnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Lalu masukkan lomboknya, kita aduk-aduk lagi, masukkan lengkuas tadi juga udah masuk ya. Masak dulu kacang panjangnya karena kubis kan sebentar banget matang Flavis, jadi kita masukin dulu kacang panjangnya. Terus kita akan tambahkan lagi santan. Ini aku pakai santan yang masih seger. Kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah tetap enak dan juga gurih. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan kubisnya. Kalau kubisnya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti warnanya tetap cantik, sayurnya masih seger banget dan juga rasanya masih krius-krius.
Nah, kita biarkan mendidih dulu. Kalau sudah mendidih, dah siap kita sajikan di meja makan. Ini lauk senajan pakai santan kayak gini, Flavis, rasanya itu nggak bikin enak. Tetap gurih, tapi nggak bikin enak, Flavis. Ini aku sekali makan aja, nambahnya itu nggak cukup sekali sayurannya. Sekarang kita siapkan di meja makan, lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup yang enak banget. Ini aku pakai daging sapi ya. Kalau misalnya Flavis mau pakai daging kambing juga boleh banget. Nah, ini enaknya kalau masak sup ada daging yang bagian sandung lamurnya, Flavis. Jadi nanti kuahnya itu gurih dan juga enak gitu. Nah, ini mau kita potong kecil-kecil aja biar nanti cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan air mendidih. Kita rebus dagingnya sebentar ya. Jadi kita rebus dulu. Rebusan pertama itu nanti kuahnya atau airnya kita buang. Terus dagingnya kita rebus lagi pakai air yang baru. Jadi nanti biar kuahnya itu lebih seger, Flavis. Nanti Flavis bisa lihat kan kuahnya butek banget. Tuh kita buang aja. Kita ambil air yang baru. Kita masukkan dagingnya. Nah, untuk bumbunya kita pakai bumbu cemplung. Jadi resepnya simpel banget. Ditambahkan serai, lengkuas, jahe, kayu manis, ada kapulaga, ada kembang peka, cengkeh, dan juga ada merica. Tambahkan bawang merah, bawang putih, garam, dan juga nanti pakai kaldu sapi bubuk ya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan micin, ya itu boleh banget. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini kita masak pakai api kecil, biarkan nanti dagingnya benar-benar empuk. Sambil menunggu, kita siapkan tuh bahan isiannya. Di sini kita mau tambahkan wortel. Ini wortelnya mau kita potong-potongnya agak tebel-tebel aja ya. Kalau nanti misalnya Flavis mau tambahkan lagi kentang, itu juga boleh banget. Tapi di video ini aku cuma mau pakai wortel dan juga nanti tambahkan tomat dan godong bawang aja udah cukup. Ini godong bawangnya mau kita potong-potongnya kecil-kecil aja. Nah, kalau udah dipotong-potong, ini nanti mau kita sisihkan, kita mau tengok dagingnya. Ini dagingnya sudah empuk, kuahnya juga sudah gurih. Kalau misalnya nanti Flavis ngerasa kuahnya udah terlalu sedikit banget pada saat perebusan, boleh ditambahkan lagi. Terus biarkan nanti mendidih lagi, baru kita tambahkan lagi wortel. Nanti kalau misalnya wortelnya udah empuk, terus rasa kuahnya asinnya juga sudah pas, sudah gurih, udah seger banget. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Mumpung masih panas-panas kebul, ini langsung kita siramin di mangkok. Kita tambahkan tomat dan juga godong bawang. Kalau misalnya Flavis mau pakai berambang goreng, terus mau pakai sambal rebus ataupun sambal kecap, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur asem yang enak banget. Tapi sayur asem kali ini kita pakai cara yang simple. Bumbunya itu cuma cemplung-cemplung aja, Flavis. Beda sama sayur asem yang biasanya Flavi Kasih bikin itu kan suka pepek bumbunya. Sayur asem model sayur Betawi gitu kan. Hari ini kita mau bikin yang simple. Sayurnya juga kita pakai yang seadanya aja. Kita mau pakai labu, terus kita pakai juga ada jagung manis. Jagung manisnya kita potong-potong. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini kita mau pakai wortel. Kemudian wortelnya kita potong-potong juga. Dan juga kita mau pakai kubis, Flavis. Nah, ini kubisnya tadi aku belinya masih seger. Ini mau kita potong-potong. Untuk motong-motong kubisnya kita pakai yang gede-gede aja kayak gini, Flavis. Setelah sudah potong-potong nanti kita sisihkan. Terus sayur-sayurannya dicuci sampai bersih. Setelah sudah bersih kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple. Ada bawang merah, bawang putih. Kemudian nanti kita mau pakai laos, terus daun salam biar nanti makin wangi. Ini sayur-sayur asam model gini Flavis enak banget. Kita makan
Kalau cuacanya lagi begini, belakangan ini kan cuacanya lagi panas banget siang-siang ya. Kita mau pakai sayur asam kayak gini, terus lauknya ikan asin atau ikan goreng atau ikan sambel, itu enak banget Flavis. Nanti tambahkan juga asam jawa ya. Aku adanya asam yang matang, Flavis nggak ada yang mentah ya, wis nggak apa-apa ya. Kemudian kita siapkan air yang mendidih, kita rebus dulu jagungnya. Kalau jagungnya sudah matang kayak gini, ini mau kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita masukkan godong salam, terus laos, bawang berambangnya, tambahkan lagi gula, garam. Usah langsung pakai penyedap rasa ya boleh. Masukkan asam jawanya. Ini tadi sudah tak rendam terus dibejek-bejek. Ini kita masukkan. Kemudian kita tutup lagi biar nanti bumbunya ngeresep dan bumbunya mateng. Baru kita akan masukkan sayurannya. Kita masukkan terlebih dahulu labu dan juga wortelnya. Kalau misalnya nanti sudah empuk, baru kita akan masukkan kubisnya. Karena kubis sebentar banget matang Flavis, jadi masak kubisnya nggak usah lama-lama dan kita masukinnya di akhir masakan aja. Udah nih kita tinggal aduk-aduk, kita tunggu mendidih lagi, tunggu sesaat. Habis itu udah mateng. Ini warnanya cantik banget. Rasanya tuh asam seger gitu Flavis. Nah, kalau misalnya sudah mendidih seperti ini siap kita angkat. Ini mau kita sajikan di meja makan. Ini udah maemnya siang-siang pula. Terus kita tambahkan juga misalnya ada ikan asin, sambal terasi. Itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang seger-seger banget ini. Kita mau bikin jangan bening bayam campur jagung. Aku pakainya jagung manis ini biar anak-anak pada suka. Jagung manisnya mau kita potong-potongnya gede-gede aja. Atau misalnya Flavis yang punya anak kecil biar maknya gampang, boleh juga diperet atau diserut ya. Kemudian kita siapkan juga bayam. Ini aku pakai bayam yang ada akarnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai bayam kebo juga nggak apa-apa. Itu nanti lebih cepat empuk malah dibandingkan pakai bayam yang ini. Nah ini kalau misalnya metik-metik bayam kan suka ada kayak kulitnya itu kan di batangnya, nah itu kita buang aja. Kemudian kalau sudah dipetik-petik ini kita sisihkan. Nanti kita mau cuci sampai benar-benar bersih. Pokoknya biasanya harus berkali-kali. Kalau cuci sayur itu harus benar-benar bersih. Kalau sudah kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Jangan beningnya itu memang bumbunya cuma simple aja Flavis. Ini sebelum nyiapin bumbunya kita rebus dulu jagungnya. Biarkan nanti sambil nunggu empuk. Kita tutup. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang merah. Bawang merahnya kita potong-potong atau kita iris-iris. Kemudian kalau sudah kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris tipis-tipis saja. Nah, kalau di jangan bening itu kalau aku lebih senang nanti dikasih kencur biar nanti wangi. Tapi ada beberapa orang yang sukanya pakai kunci, temu kunci. Itu juga boleh mau pakai kunci. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau pakai kencur boleh, pakai kunci boleh. Tambahkan daun salam. Kalau sudah, ini kita masukkan ke dalam panci yang tadi sudah kita rebus jagungnya. Daun salamnya kita masukkan. Dan juga bumbu lainnya tadi daun salamnya aku metik di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Nanti kita tambahkan gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun mau pakai gula Jawa juga boleh. Kalau untuk sayur bening, biasa masak bening-beningan gini Flavis, itu biasanya nggak tak kasih penyedap rasa. Biar nanti kalau dikasih penyedap rasa tuh kalau masak sayur bening tuh rasanya itu jadi aneh gitu, rasanya nggak jadi kayak sayur bening original gitu loh. Nah ini kita masukkan bayamnya. Kalau bayamnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja bayam itu udah mateng. Kalau sudah, kita tunggu mendidih lagi. Udah seperti ini aja. Ini aromanya udah seger banget. Aroma kencurnya itu loh benar-benar seger banget. Jagungnya juga udah mateng, bayamnya juga udah mateng. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini kita mau pakai nasi, terus bergedel boleh, tempe goreng tepung boleh, tempe goreng sereng juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan godong budin atau gulai daun singkong yang simple, yang enak, yang gurih, yang buket.
Pertama-tama kita siapkan daun singkong. Ini aku pakai daun singkong yang cakar ayam, tapi bisa pakai jenis yang mana aja. Kemudian ini daun singkongnya mau kita petik-petik. Kalau misalnya sudah dipetik-petik, nanti kita mau rebus. Pastikan sebelum rebus airnya sudah mendidih dahulu. Makanya tadi sambil metikin, sambil ngerebus air juga. Jadi begitu selesai metik-metik, bisa kita langsung rebus. Nah ini nggak usah ditutup ya, biar nanti warnanya itu nggak kemeliru, nggak biru. Kita akan rebus sampai nanti mateng. Nah ini udah matang pelapis, nih mau kita angkat. Nanti mau disiram pakai air dingin, terus diperes. Kalau sudah diperes, ini mau kita potong kecil-kecil supaya nanti dimaamnya itu lebih gampang. Ini satu lagi, tadi jadi 2 gembelan. Kemudian kita potong-potong lagi. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong-gongsong bumbunya sampai nanti wangi banget. Apinya kecil aja biar nanti bumbunya tanak dan juga wangi. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Di sini ada daun serai, terus ada lengkuas, ada daun salam. Kita gongsong-gongsong lagi biar makin wangi. Kalau sudah benar-benar wangi, baru di sini kita akan masukkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus. Kalau daun singkongnya sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk dulu biar bumbunya merata. Baru di sini kita akan siapkan santan. Kita siram pakai santan. Ini tadi santannya aku meres sendiri, Fafis. Jadi biar lebih seger dan juga lebih enak deh pokoknya. Tapi kalau misalnya santan meres sendiri, Flavis, dia lebih cepat pecah dibandingkan santan kemasan. Jadi memang harus sering-sering diaduk. Nah ini akan kita masak. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula merah. Aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti kuahnya enak banget. Udah tanek santannya, baru kita akan sajikan di meja makan. Seperti ini, Flavis, ini sudah matang. Siap kita sajikan di meja makan. Kita mau pakai nasi yang anget, tempe goreng. Wah udah enak banget. Apalagi kalau sambal terasinya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah.